Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan selamat datang di webinar Tekno Show untuk edisi yang pertama ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan dibersamai oleh Mas Ahmad Wafi Nurmukti Wibowo. Beliau ini dulu merupakan tim atau ketua tim robotik dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan pada tahun 2019 lalu beliau juga berhasil membawa timnya untuk menjadi juara satu di kompetisi Vira di Korea Selatan, seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang juga ikut tim robot juga di kampusnya atau mantan tim robot atau mungkin juga tertarik untuk dalam dunia robotik itu monggo bisa komen di chat. Oh, ikut di SMK, oke. Ikut di SMK juga, mantan ekskul. Berarti ini rata-rata ada SMA, SMK ya di SMP. Nah, jadi di sini teman-teman yang ikut webinar ini eh, sangat beruntung karena di sini nanti kita akan mendapatkan banyak ilmu dan sharing pengalaman bersama Mas Ahmad Wafi yang tentunya dari awal dari SMK juga ya mungkin Mas Wafi sudah menyemplung gitu, sudah bermain-main dengan robotik ini gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai langsung materi dengan Mas Ahmad Wafi, mungkin saya akan membacakan CV dari Mas Wafi. Untuk nama lengkap yaitu Ahmad Wafi Nurmukti Wibowo. Kemudian lahir di Yogyakarta tanggal 7 Mei 1997. Nah, di sini organisasinya yaitu Ketua Robotik UNY tahun 2017. Kemudian ada Ketua Lab Elektronika itu tahun 2017. Kemudian koordinator dari tim robot soccer di tahun 2018 dan juga ketua tim KKN, teman-teman ini waktu mahasiswa dulu. Oke. Kemudian untuk achievement-nya yaitu juara satu International Soccer Robotic Competition di Vira Robo World Cup 2019 di Korea Selatan. Kemudian juara satu Localization Challenge Vira Robo World Cup 2019 di Korea Selatan juga. Kemudian juara 3 Passing Challenge Vira Robo World Cup 2019 di Korea Selatan. Kemudian The Most Outstanding Student 2020 UNY juara 2 regional robot soccer kompetisi di kontes robot Indonesia tahun 2019 di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian The Most Outstanding Student 2019 atau mahasiswa berprestasi 2019. Dan di sini masih ada banyak sekali prestasi Mas Wafi, terutama di bidang robotik seperti itu. Nah, beliau juga lulusan dari sarjana di Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Itu. Nah, untuk memulai webinar kita kali ini, mungkin kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, saya pimpin berdoa mulai. Selesai. Nah, tanpa memperlama waktu kita, langsung saja saya undang langsung yaitu Mas Ahmad Wafi di sini. Halo Mas Ahmad Wafi. Ya, Assalamualaikum. salam. Apa kabar Mas? Sehat, Mbak, sehat. Alhamdulillah. Ini baru sibuk apa nih Mas? Sekarang baru sibuk belajar sih, masih Oh, belajar. sibuk belajar ya. Ini mau kuliah S2 di luar negeri nih kelihatannya. Insya Allah ya, di Di Korea mana Selatan. Mas rencananya nih? Korea Selatan. Wah, di Korea. Berarti oleh-oleh dari kemarin itu ya, juara. Ya, salah satunya itu. Oke, oke. Oke, teman-teman langsung saja ya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Ahmad Wafi. Monggo, Mas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dicek suaranya masuk?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Ahmad Wafi Nurmukti Wibowo. Mungkin sebelumnya ada yang sudah mengenal saya atau pernah ketemu mungkin, atau mungkin di kompetisi-kompetisi robot di Indonesia pernah ketemu dengan saya. Nah, saya di sini mungkin akan sharing pengalaman saya terkait di dunia robotika, mulai dari saya SMK sampai masuk ke kuliah. Sebentar. Sudah masuk teman-teman? Sudah masuk? Sudah? Nah, di sini Sudah, Mas. berbagi pengalaman saya di dunia robotika sampai saya bisa menjuarai kompetisi tingkat dunia di Korea Selatan. Nah, sebelum sharing, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu sih apa itu robot. Siapa orang yang pertama kali menemukan robot? Nah, robot itu apa? Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik pengawasan dan kontrol manusia ataupun program yang telah didefinisikan. Nah, istilah robot itu sendiri berawal dari bahasa Ceko, yaitu robota, yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah. Nah, kemudian siapa sih orang yang pertama kali menemukan robot? Nah, yang pertama kali menemukan sistem robotik itu adalah Ismail Al-Jazari. Nah, banyak dikatakan pada masanya Al-Jazari telah berhasil membuat robot yang bisa diprogram, yaitu pada sekitar abad 12. Nah, dan bentuk robot yang berhasil dia buat itu berbentuk seperti perahu terapung di sebuah danau, yang di dalamnya itu terdapat robot pemain musik yang pada zaman dahulu itu digunakan sebagai penghibur tamu kerajaan kala itu. Nah, kemudian mungkin akan saya tunjukkan beberapa robot yang kemarin ikut bertanding di kompetisi Robo World Cup di Korea Selatan. Mungkin ada cuplikan videonya. Nah, ini adalah kompetisi viral Robo World Cup di Korea Selatan tahun 2019 bulan Agustus. Jadi di sini robot yang dipertandingkan itu adalah terkhusus pada robot sport, yaitu robot olahraga. Ada robot humanoid, ada juga robot sepak bola yang menggunakan roda, ada juga robot terbang yang seperti drone. Nah, bisa dilihat teman-teman, mungkin gambarannya seperti ini. Apa itu robot? Nah itu. Mungkin dulu ketika kecil kita itu beranggapan robot itu seperti transformer. Oh, yang berbentuk transformer itu robot. Nah, itu mungkin pemikiran kita dulu ya, tapi semakin kita ke sini, robot itu apa sih? Kadang orang awam itu mikir ada seperti mobil kecil itu namanya mobil-mobilan. Padahal sebenarnya itu robot, karena adanya input, ada proses, ada output. Nah, itu yang dinamakan robot. Jadi bentuk robot itu sangat bervariasi, tergantung orang yang membuat dan variasi teknologi yang digunakan. Nah, sekarang akan saya bagikan pengalaman saya, gimana saya bisa masuk ke dunia robotika, sampai bisa ke Korea Selatan. Nah, ini salah satu, mungkin awal saya masuk ya. Saya dulu SMK di Kulon Progo, SMK Negeri 2 Pengasih. Awalnya itu saya senang program PLC, mungkin ada yang tahu, Programmable Logic Controller. Nah, pada saat kelas 2 kalau nggak salah, saya itu sering bermain-main dengan mungkin sistem otomasi menggunakan pneumatik yang dikontrol menggunakan PLC. Nah, dari situ mungkin guru saya melihat peluang kalau saya bisa diajukan untuk lomba kompetensi ini. Dan akhirnya saya ikut lomba dulu di Yogyakarta tahun 2014 di bidang lomba industrial kontrol itu menggunakan PLC. Alhamdulillah satu yang akhirnya lanjut sampai ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga bisa maju ke podium juga pada saat itu. Nah, kemudian ketika selesai itu, saya ditawari nih ketika juara LKS, Mas, gimana kalau masuk UNY, gitu kan. Nah, jadi apa ya, istilahnya udah mungkin bahasa kasarnya udah di booking. Nah, dari situ saya masuk jalur SNMPTN ke UNY, pakai jalur mungkin prestasi ya, kalau bisa dibilang prestasi dari LKS tadi
karena ketika di DIY itu lombanya juga di UNY dan jurinya yang sekarang jadi dosen saya juga. Nah, itu awal mula saya masuk di UNY. Nah, di UNY setelah masuk saya masuk ke dalam sebuah lingkup kegiatan rekayasa teknologi yaitu robotika UNY. Nah, kemudian saya masuk di UKM Robotika UNY itu tahun 2015. Nah, ketika saya masuk, saya langsung bergabung. Nah, dari situ saya juga masih banyak sekali yang belum tahu mengenai robotika. Oh, ini namanya roda apa ya? Dulu itu belum tahu sama sekali. Karena tingkatannya ketika SMK dan ketika kuliah itu sangat berbeda sekali dari segi teknologinya. Lebih luas ketika saya kuliah. Nah, pada awalnya saya ikut bergabung di namanya robot pemadam api. Dulu itu ada mungkin menggunakan sebuah labirin. Nah, itu robot itu harus memadamkan api pada titik-titik tertentu. Nah, itu saya membuat robot pemadam api pada tahun 2015 sampai 2016. Dan alhamdulillah juga saya bisa mendapatkan juara pada saat itu di tingkat nasional. Dan kemudian sampai berlanjut tahun berikutnya, kemudian saya membuat lagi nih robot sepak bola. Nah, tapi uniknya biasanya kan robot sepak bola ini berbentuk seperti orang ya, humanoid. Tapi kalau yang saya buat itu menggunakan roda. Jadi sistemnya itu menggunakan roda omni, three wheel kalau ada yang tahu. Jadi semacam roda tapi ada 3 rodanya yang bisa bergerak bebas. Nah, pada saat itu saya membuat robot itu tahun 2017. Kalau robot sepak bola itu dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, dari situ saya berkutit di dunia programmer sampai tahu komponen-komponen kecil, yaitu saya ikut di UKM Robotika UNY pada saat itu. Nah, kemudian tahun 2019 saya memutuskan nih, wah kalau di nasional terus nggak ada yang bisa dikembangkan lagi nih, nyoba untuk di internasional. Dan pada waktu itu saya mengikuti kompetisi yang diselenggarakan setiap tahun oleh beberapa negara yang ada di dunia, yaitu namanya Federation of International Robot Soccer Association, yang pada saat itu kebetulan tuan rumahnya yaitu di Korea Selatan. Nah, robot yang dipertandingkan di sini itu sama dengan robot yang saya buat ketika di UNY, yaitu robot sepak bola. Nah, cabang lomba yang saya ikuti itu sepak bola yang menggunakan beroda, tapi sebenarnya banyak sekali cabang-cabang yang ada di Vira ini, seperti mungkin drone atau mungkin land follower itu juga ada. Nah, dari sini saya memutuskan dengan teman-teman saya memutuskan, ayo kita ke internasional. Kita harus punya punya pengalaman di internasional. Karena sebelumnya UNJ sendiri di bidang robotika belum pernah sama sekali untuk memperlebar sayapnya sampai ke internasional. Karena dulu ketika saya menjadi ketua tim robotika pada tahun 2017, saya punya visi misi yaitu bisa membawa robotika UNJ itu sampai ke tingkat internasional. Dan itu benar-benar saya pegang. Jadi sampai lulus pun saya masih kepikiran gitu loh, kalau saya belum bisa membawa robotika itu sampai ke internasional. Dan itu pun menjadi konsekuensi saya. Karena saya kuliah itu mungkin membutuhkan waktu 4,5 tahun. Karena 1 tahun sendiri itu saya korbankan untuk fokus di lomba ini. Nah, di Vira, di luar dugaan juga, karena mungkin banyak doa dari teman-teman juga, banyak orang-orang terdekat yang support kita juga, kita bisa memperoleh juara 1 pada saat itu. Dan itu pertama kalinya kita ikut bisa membawa medali juara 1. Nah, kemudian saya sharing sedikit nih tentang perbedaan kompetisi robot nasional dengan internasional ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu jelas sangat berbeda sekali. Karena ketika salah satunya itu variasi teknologinya. Ketika di Indonesia maupun mungkin di regional-regional di daerah tertentu, dan dibandingkan dengan kompetisi yang ada di luar atau di negara-negara luar, itu sangat berbeda sekali. Karena variasi teknologinya itu sangat jauh. Mungkin kalau di Indonesia kita masih bisa menebak, oh ini robotnya pakai sensor ini, pakai sensor ini. Tapi ketika kita sudah masuk ke lomba internasional, itu sungguh di luar dugaan. Karena mereka bisa menciptakan sensor yang unik,
yang mungkin belum pernah saya lihat juga gitu loh. Kemudian dari segi pressure-nya sendiri, pola pertandingan juga sangat berbeda. Dari pengalaman saya ketika saya bertanding di Indonesia, itu saya masih bisa membaca pola pergerakan robot. Jadi kita kan sistemnya robotnya tanding, jadi kita harus pintar-pintar untuk mengamati musuh. Oh, dia algoritmanya seperti ini, seperti ini. Mungkin saya masih bisa membaca pola pertandingan mereka. Tapi ketika saya benar-benar masuk di internasional, itu apa ya? Sulit ditebak. Emang karena mungkin dari negara-negara tertentu dia menggunakan teknologi yang mungkin Indonesia belum, dalam kutip, belum mampu, atau mungkin dari segi kemampuan berpikir juga mungkin masih kurang. Nah, dari situ bisa disimpulkan kalau pertandingan internasional dengan nasional tidak bisa disamakan dari segi mungkin algoritma juga. Dan yang terakhir itu dari sharing. Mungkin dulu ketika saya ikut kompetisi di Indonesia, setiap itu kan banyak sekali dari universitas seluruh Indonesia kan dikumpulkan jadi satu, dan apa namanya, lomba robot pada saat itu. Nah itu mungkin kita deketin apa ya, dulu kan ada namanya pit stop. Stop itu buat tempatnya robotnya masing-masing. Nah saya itu ketika itu ingin mendekat, ingin tahu robotnya itu seperti apa gitu loh. Tapi apa ya, orang-orangnya itu terlalu tertutup gitu loh. Jadi nggak terlalu membuka orang luar untuk bisa saling bertukar informasi terkait robotnya masing-masing. Nah itu sangat berbeda sekali ketika kita bertanding di internasional. Pada awalnya ketika bertanding kita ya apa ya, dim-diman ya gitu. Wah, orang ini ternyata dim-diman. Tapi ketika selesai lomba itu, wah, kok orangnya gini ya, terbuka banget. Bahkan mereka sampai apa datang ke pistop kita buat sharing sambil bawa robotnya mereka itu. Oh, saya pakai sensor ini loh. Kalau di negaramu pakai apa itu? Nah, kalau yang orang luar tuh malah begitu loh. Jadi saling terbuka dari segi informasi atau teknologi pun kita bisa saling bertukar. Sangat berbeda ketika saya lomba di Indonesia gitu loh. Mungkin agak tertutup gitu loh. Nah, kemudian ini ada sedikit video ketika saya lomba di Korea Selatan tahun 2019. Nah, jadi robotnya itu ada macam-macam. Ada robot sepak bola yang humanoid seperti manusia. Dan ini full otomatis ya, nggak ada remote. Jadi robot itu otomatis bisa mendeteksi bola dan melarikan ke gawang. Nah, kalau yang ini cabang lombanya itu sprint. Jadi lomba lari. Maju sama mundur. Nah, uniknya di sini, negara-negara yang ikut tuh saya kira cukup maju, seperti Amerika, Kanada, Cina, bahkan Jepang. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau yang satu ini namanya robot lompat jauh. Nah, bisa dikatakan begitu. Jadi lompat ini bisa lompat. Nah, kalau yang ini robot sepak bola menggunakan roda. Nah, ini ketika kita melakukan trial sebelum pertandingan. Nah, ini salah satu challenge yang ada di Vira. Jadi robot dituntut untuk bisa masuk ke titik-titik yang telah ditentukan secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia. Nah, bisa dilihat dia menggiring ke titik-titik tertentu. Jadi harus masuk ke dalam kotak itu. Dan saya juga heran, ternyata bisa juara 1 gitu. Nah, ini ketika saya melakukan simposium terkait robot saya, jadi di depan seluruh kompetitor, kita saling sharing ilmu yang kita punya di negara kita yang kita gunakan. Nah, kalau yang ini adalah Avoid Challenge.
Jadi gimana caranya robot itu bisa menghindar dari obstacle yang ada di depannya secara otomatis ya. Nah, seperti itu. Nah, ini paling mungkin sedikit cerita juga. Ketika kita berhasil mendapatkan juara, itu bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1974 kalau nggak salah. Nah, waktu itu kita juga mendapatkan banyak ucapan dari negara-negara lainnya. Nah, mungkin itu juga bisa apa ya? Bagi saya hadiah untuk Indonesia. Karena memang pertama kali saya ikut dan saya mendapatkan juara bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Nah, ini ada orang Korea juga. Nah, ini Presiden Vira juga mengucapkan. Nah, ini tim kita yang ketika itu berlaga di Korea Selatan. Nah, ini hasil perolehan yang saya peroleh dan saya bawa pulang ke Indonesia. Nah, sekian, terima kasih. Nah, nanti mungkin untuk sharing selanjutnya bisa masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Eva. Terima kasih. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Sharing dari Mas Bavi kali ini. Nah, mungkin di sini kita akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan atau masih berpikir mau tanya apa, ini bisa difikirkan dulu, kemudian bisa ditanyakan dengan format yang sudah kita share ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini Mas Bavi ini tahun lalu ya Mas, 2019 ya? Ya, 2019, bulan Agustus tanggal 17. Setahun yang lalu, sebelum corona. Oke, luar biasa. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan Mas Bavi dari Fataku Muhammad. Pertanyaannya seperti ini, izin bertanya, dalam penggunaan ESP32, robot apa yang paling sederhana dibuat, Kak? Wah, ini teknis ini Mas Bavi nih. Monggo bisa langsung dijawab. Kalau SP32 digunakan untuk robot yang paling simple. Itu mungkin di land follower saja. Di land follower bisa, itu mungkin yang paling simpelnya. Menggunakan robot land follower. Karena mungkin pengaplikasian robot itu sangat bervariasi ya. Dari tingkat yang pemula, menengah, maupun yang sudah expert itu dari segi komponen juga sangat berbeda sekali gitu. Oke, seperti itu mungkin terjawab ya Mas Fata ya. Jadi untuk tiap robot itu komponennya beda-beda banget ya Mas. Dari mulai yang land follower sederhana itu sensornya cuma pakai sensor cahaya seperti itu, sampai di robotnya Mas Bavi itu lebih kompleks lagi gitu ya. Dan kontrolernya pun beda juga ya Mas ya. Jadi karena setiap robot itu tuntutannya berbeda. Jadi kan ada yang namanya input, ada proses, ada output. Nah, itu pasti setiap robot itu memiliki beda fungsi. Jadi kita harus bisa menentukan kita menggunakan robot yang sederhana maupun robot yang rumit, komponen apa yang digunakan, itu harus dipertimbangkan juga. Oke. Ya, terjawab ya untuk Kak Fatahku Muhammad. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Mas Wafia. Ini udah banyak banget yang nanya. Saya untuk pertanyaan yang kedua dulu nih dari Kak Wildan Aditya. Kak, izin bertanya, apa sih Kak dasar untuk mempelajari dunia robotika, Kak? Dasarnya. Kalau dasarnya belajar dunia robotika, kalau saya dulu karena mungkin basic saya di listrik, dan kemudian saya bisa masuk ke pemrograman, itu awalnya masuk ke elektroniknya dulu. Jadi kita paling nggak tahulah komponen dasarnya seperti apa, sensor yang digunakan itu seperti apa. Paling tidak kita tahu
oh ini namanya resistor, ini namanya sensor LDR. Nah, itu paling nggak kita tahu. Nah, setelah tahu apa yang digunakan, istilahnya hardware-nya kita tahu, baru kita bisa masuk ke pemrogramannya. Jadi ketika kita program, kita kan juga harus tahu sensor yang digunakan apa, dia masuk ke pin berapa. Secara tidak langsung pun, selain kita seorang programmer, kita dituntut juga harus tahu elektroniknya gimana gitu. Jadi mungkin basicnya itu sih, paling tidak tahu dasarnya, komponen dasar yang sering digunakan. Seperti itu. Oke, terjawab ya Kak Wil dan Aditya. Jadi untuk mempelajari robotik itu harus tahu untuk dasar elektronikanya ya Mas Wafi ya. Oke, kemudian nanti baru belajar lagi programming. Jadi bertahap. Oke. Jadi bertahap ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini yang ingin belajar elektronika dari dasar bisa join untuk ke Indobot Premium ya teman-teman ya. Oke, langsung lanjut aja untuk pertanyaan yang kedua nih Mas Wafi nih. Ini kayaknya panjang banget nih. Dari Kak Asabil Yamin. Asal dari Mojokerto. Wah, Mojokerto. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih Mas memulai mengikuti lomba robotika ketika kita tidak memiliki dana yang mendukung gitu Mas? Sama mau tanya bagaimana caranya mengemas belajar pemrograman sehingga lebih enjoy gitu. Oke, jadi mungkin itu juga pernah saya alami ya dari pengalaman saya. Dana itu mungkin menjadi salah satu faktor yang menentukan kita itu bisa lomba atau tidak. Mungkin itu bisa kita akali gitu loh. Kita itu tidak harus menuntut menggunakan sensor yang bagus, tapi ternyata kita tidak bisa menggunakan secara efisien. Nah, itu mungkin salah satu faktor. Kita punya tuntutan harus punya dana yang lebih. Nah, itu mungkin salah ya. Dengan sensor sederhana pun kalau kita bisa memaksimalkan itu lebih efisien menurut saya daripada kita beli yang mahal-mahal tapi kita tidak bisa menggunakan. Nah, itu otomatis bisa sangat menghemat dana yang dikeluarkan. Jadi dulu pernah saya punya angan-angan, saya kalau juara itu harus buat robot yang perfect. Jadi semua sensornya itu mahal semua. Dan ternyata setelah saya jalani, kok ternyata enggak ya. Ternyata pakai sensor yang murah pun bisa gitu. Dan akhirnya kita coba-coba selama sensor yang dalam kutip murah ya, bukan murahan, itu bisa kita maksimalkan, ya kenapa enggak gitu loh. Itu bisa memangkas dana yang kita keluarkan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana Pak? Bagaimana cara mengemas belajar pemrograman sehingga lebih enjoy? Mungkin maksudnya gimana caranya kita bisa lebih enjoy untuk belajar pemrogramannya? Mungkin gitu ya, Mas. Bagaimana kita ya lebih asik gitu. Oke, karena saya juga mungkin seorang programmer juga, jadi pernah mengalami nih, bagaimana caranya bisa kita enjoy, gimana caranya program. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, program itu kadang mumet, ya pasti. Stres, ya. Kadang santai, jadi pun, ya. Jadi tergantung situasi sekitar itu sangat menentukan menurut saya. Jadi menurut saya kalau kalian ingin benar-benar belajar, masuk ke dunia pemrograman, ya kalian harus fokus gitu loh. Fokus dengan apa yang kalian pelajari di program tersebut. Nah, pada dasarnya tadi yang seperti saya sampaikan, sebelum kalian masuk program, paling enggak kalian sudah tahu komponen elektronik yang digunakan seperti apa. Karena itu sebuah tuntutan untuk kalian menjadi seorang programmer. Karena enggak dipungkiri juga, kalian programmer kan juga harus tahu nih, controller yang digunakan apa, pinnya itu sensornya masuk ke pin berapa. Jadi kan harus tahu. Jadi di program itu kan ada settingannya juga. Nah, itu menjadi dasar kalian buat masuk ke pemrograman. Nah, kalau saya sendiri selama saya memulai program saya di lab di Robotika UNJ, intinya saya sering memilih tempat yang sekira saya nggak terlalu sangat berisik. Karena kalau program itu satu jelas harus fokus. Jadi pikiran kalian harus fokus ke program kalian. Jadi nggak bisa disambi nyolder, disambi mungkin motong plat itu juga bisa. Kalau program ya memang harus benar-benar fokus gitu. Buat kalian enjoy program sebenarnya tergantung kalian sendiri. Kadang ada cerita lucu ini teman saya.
kadang teman saya tuh program dan benar-benar udah stres, nggak bisa mikir lagi, wah algoritma selanjutnya itu seperti apa. Dan apa yang dia lakukan kalau tahu, dia tuh pergi ke kamar mandi. Jadi mohon maaf sambil BAB itu dia mikir dan kadang menemukan algoritma tertentu. Nah mungkin gitu ya contohnya dari apa ya, pola pikir programmer tuh beda-beda. Ada yang di WC bisa menemukan algoritma, ada yang main bisa menemukan algoritma. Kalau saya sendiri lebih di tempat yang tenang gitu. Jadi seperti itu, setiap orang berbeda-beda. Mungkin kalian coba-coba dahulu, kalian tuh enjoy-nya di mana sih gitu kalau mau program. Nah, itu bisa kalian coba sendiri. Seperti itu. Oke, luar biasa terjawab ya ini untuk Kak Asabil nih. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya Mas Wafi ya. Dan bisa Tergantung bilang kapan saja ya. saja. Kadang di mimpi pun bisa. Oke, sampai ke bawah mimpi gitu ya. Wah ini belum jadi nih robotnya. Kalau Pernah di tim robot tuh ada bagiannya sendiri-sendiri ya Mas? Kayak ada. programmernya sendiri, terus Kalau di kita, kalau saya di UNY kemarin, itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada divisi programmer, ada elektronik, ada mekanik, ada desainer juga, kemudian ada admin juga. Jadi dalam sebuah tim itu banyak sekali divisi-divisinya. Jadi kalau programmer harus double ke elektronik, mekanik, admin, saya rasa apa ya, kurang efisien karena nggak bisa terfokus dengan apa yang dia kerjakan gitu. oke, mantap. Jadi punya bagian sendiri-sendiri ya. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari Kak Naufal Akbar. Kak Naufal Akbar itu dari Garut Kadunggora. Garut ya. Izin bertanya Mas, motivasi paling ampuh biar kita semangat untuk mengikuti lomba-lomba dari yang biasa sampai go internasional tuh apa sih motivasinya? Motivasi saya, kalau dulu ya kenapa saya bisa mungkin gila-gilaan pengen sampai internasional banget tuh, yang satu karena mungkin dari saya ketika mengikuti lomba kompetensi siswa di SMK ketika LKS, saya itu gagal untuk lanjut sampai ke tingkat dunia, itu World Skill Competition. Nah dari situ saya tuh mikir, wah saya gagal nih, kalau nggak nyoba lagi ya gimana kita bisa berhasil gitu loh. Jadi mungkin kalau kalian mungkin ikut lomba kemudian gagal, itu jangan kecil hati. Nah itu gagal tuh jadikan kalian tuh motivasi buat kalian harus belajar lagi. Nah kemudian dari segi saya tuh apa ya, ingin membahagiakan orang tua gitu loh. Dari hobi itu bisa apa, membahagiakan orang tua juga yang bisa membawa hasil gitu loh. Jadi saya kan kuliah, ketika kuliah itu saya jarang pulang. Nah saya tuh sering tidur di kampus buat di lab. Nah dari situ saya belajar hampir 5 tahun lebih saya di dunia robotika. Nah jadi intinya itu, kalau kalian gagal di step pertama, itu jangan minder karena perjalanan kalian tuh panjang sekali. Seperti yang saya contohkan tadi, saya gagal untuk ke tingkat internasional pada saat SMK. Nah itu memicu motivasi saya, wah saya ini harus coba terus nih sampai akhirnya saya tembus di 2019. Bayangkan ketika 2014 saya LKS punya cita-cita yang besar buat di internasional, baru tembus di tahun 2019. Nah gimana, kalian benar-benar harus sabar, fokus, dan jangan kecil hati gitu loh. Nah itu paling nggak bisa membuat motivasi kalian. Kalau kalian gagal di step pertama, jangan minder. Kalian tetap harus kejar tuh di step-step berikutnya. Nah paling nggak kalian bisa belajar dari proses, karena nggak ada keberhasilan yang instan gitu loh menurut saya. Seperti itu. Oke, Masya Allah luar biasa ya teman-teman ya. Ini Mas Wafi ini sangat menginspirasi. Menunggu sampai 5 tahun tetap fokus pada tujuannya itu luar biasa sekali teman-teman nih. Patut dicontoh mungkin ini. Oke, langsung lanjut ya Mas Wafi ya untuk pertanyaan yang berikutnya. Di sini ternyata ada banyak sekali nih. Mungkin saya pilih aja ya untuk pertanyaan yang agak sama, mungkin saya skip dulu. Oh ini dulu nih Mas. Dari Kak Ilham Zigzag. Kak
Ilham Muhammad Ilham, asal dari Lumajang, Jawa Timur. Izin bertanya, jurusan SMK apa yang tepat untuk dunia robot, Mas? Kalau dunia robot dari basic SMK-nya, kalau saya nggak bisa menentukan karena saya listrik, kalian harus ikut ke jurusan listrik itu enggak ya. Karena sebenarnya ketika saya SMK itu, saya pertama kali daftar tuh komputer jaringan, tapi nggak keterima. Kemudian ke elektronika industri, nggak keterima juga, dan akhirnya di listrik. Dan sebenarnya anggapan saya listrik itu di apa ya, seperti jaringan di PLN gitu loh. Tapi enggak gitu loh. Sebenarnya tergantung kaliannya sendiri. Bahkan teman-teman saya yang ada di lab sekarang itu basicnya bukan dari listrik, ada yang dari elektronika, audio video, mesin, otomotif pun ada, dari fakultas lain, dari bahasa dan seni pun ada gitu loh. Karena kan mungkin kalian berasal dari listrik atau dari mesin, ingin ke robot, wah kok susah ya, itu enggak apa ya, tergantung kaliannya sendiri gitu loh. Itu kan ada prosesnya gitu loh. Jadi, wah saya udah masuk nih di jurusan mungkin informatika, mau ke robot, wah udah salah nih. Ya enggak gitu, karena cari ilmu itu enggak harus cuma di situ aja gitu loh. Bisa di tempat-tempat lain. Seperti saya punya cerita juga, teman saya yang ikut di Korea. Dia itu jurusannya PGSD loh, di PGSD. Tapi dia punya minat yang kuat di bidang robotika. Dan akhirnya dia memutuskan untuk gabung, dan akhirnya bisa ikut juga di Korea Selatan, dapat juara 1 juga gitu loh. Jadi tergantung passion kalian. Oke. Mungkin untuk memperjelas ya Mas Wafia, PGSD itu jurusan pendidikan guru sekolah dasar ya? Terus sekolah dasar. Jadi sangat bertolak belakang gitu ya sama background teknik keteknikan seperti itu. Nah itu aja bisa, apalagi teman-teman yang nggak punya basic pun harusnya juga bisa ya, gitu ya Mas Wafia? Tergantung kemauan kalian. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang menarik nih Mas Wafi. Dari Kak Muhammad Iqbal, asal Surabaya, izin bertanya pengalaman pahit apa yang didapat dalam membuat robot pertama kali ataupun saat ikut lomba. Robot pertama kali Mas Wafi nih, masih ingat apa enggak nih? Pertama kali, pengalaman pahit. Kalau pengalaman pahit, robot yang pertama kali saya buat bener-bener robot itu robot pemadam api tahun 2016. Jadi mungkin itu pengalaman terpahit saya kalau mungkin bagi saya ya. Karena ketika bertanding di KRI regional, di kalau nggak salah di Undip waktu itu, yang nggak juara itu cuma tim saya. Sedangkan tim yang lainnya, yang dari UNJ itu juara semua. Nah, waktu itu saya benar-benar minder, benar-benar terpuruk. Kok tim saya nggak juara sih, nggak dapat piala sama sekali, sedangkan tim yang lainnya bisa dapat piala gitu loh. Nah, mungkin dari waktu itu juga sih, saya akhirnya memutuskan dengan teman-teman, wah kita harus harus kerja lebih, kerja keras lebih, buat bisa mengimbangi teman-teman yang lain. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadikan kegagalan kalian itu motivasi kalian buat bangkit. Nah, waktu itu ketika regional tahun 2016 di Undip, tim saya benar-benar nggak dapat piala, benar-benar semuanya stres, dan alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional, ya wallahu alam, saya juga nggak tahu, ternyata cuma tim saya yang dapat piala di nasional, dan tim-tim lain yang tadinya dapat juara di regional, itu malah nggak dapat sama sekali gitu loh. Jadi sebenarnya itu jadi kegagalan saya ubah pola pikir saya, dijadikan buat motivasi ke teman-teman semuanya yang satu tim, bahwa kita tuh harus bangkit gitu loh. Jadi intinya gitu, kalau gagal ya kita harus bangkit. Kalau jangan udah jatuh tapi udah lemes nggak mau lanjut, nah itu salah sebenarnya. Kalian nggak akan bisa lanjut ke step selanjutnya kalau kalian seperti itu. Begitu Mbak. Wih, ngeri sampai merinding ini dengernya. Oke, oh ya teman-teman, sebelum saya memilih satu pertanyaan lagi, ini info aja untuk teman-teman yang ingin mendukung kegiatan webinar ini selalu terselenggara setiap minggunya, setiap hari Sabtu, teman-teman bisa mendukung acara ini dengan cara berdonasi seikhlasnya melalui link saweria.co/indobot
untuk linknya sudah kami share di chat di samping, atau teman-teman juga bisa membuat Instagram story pada saat webinar ini berlangsung, dan jangan lupa untuk mention ke kami @indoboard.co.id dan juga ke Instagram pribadi Mas Wafi ya Mas ya, di @ahmadwafi. Udah ya, untuk mungkin kalau teman-teman ingin tanya tentang robotika, nanti bisa mungkin DM di Instagram saya, Wafi Ahmad, bisa dicari WHAFIAHMAD, mungkin bisa di follow. @WHAFI Ahmad ya. AHMAD, Wafi Ahmad. Untuk Instagram Mas Wafi nanti akan kami bantu tuliskan di kolom chat di samping ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk share kegiatan ini melalui WhatsApp maupun Instagram teman-teman, dan jangan lupa mention di @indoboard.co.id dan juga mention ke Instagram pribadi Mas Wafi di @ahmadwafi. Langsung kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Wah, ini sudah banyak sekali nih Mas Wafi ini. Nah, itu Wafi Ahmad di kolom komentar. Nih, ada dari Kak Anjang Pangestu, asal Bekasi. Kak izin bertanya, kalau teknik informatika bisa masuk dunia robotik enggak ya? Oke. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi untuk masuk ke dunia robotik itu nggak harus menuntut jurusan kalian tuh harus sesuai gitu loh. Dari listrik, informatika, mesin itu nggak ada yang membatasi kalian buat bisa ikut di robotika. Jadi orang awam pun kalau benar-benar pengen punya pengalaman di bidang robotika itu juga bisa. Jadi jangan minder dulu gitu loh. Wah, jurusan kalian mungkin jurusan masak, tapi kalian punya passion di robotika, terus kalian minder nih nggak mau gabung. Nah itu salah banget. Karena belajar tuh nggak cuma satu, itu penting gitu loh. Jangan mungkin gini, dari kalian sendiri, jurusan kalian sangat berbeda di robotika, sangat bertolak belakang jauh. Nah itu jangan beranggapan, oh saya pasti susah nih buat belajar robot tuh. Jangan berpikir seperti itu. Karena sebenarnya dari realitanya sendiri, dari teman-teman saya yang bareng berjuang dengan saya, itu basicnya tuh bervariasi. Ada yang dari busana, ada yang tadi saya sebutkan jurusannya itu PDBB. Jadi pintar masak, tapi dia punya passion di robot itu juga ada. Jadi dari tadi yang PGSD, dari guru sekolah dasar tadi, dia masuk di robotika. Jadi nggak ada batasan kalian tuh, karena basicnya bertolak belakang dengan robotika, tapi kalian nggak bisa bergabung gitu loh. Nah itu salah besar. Jadi tergantung kemauan kalian sendiri untuk bisa belajar di dunia robotika. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, sudah terjawab tadi pertanyaan dari Kak Ajeng Pangestu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas Wafi ya. Ya. Oke, ini menarik nih dari Kak Alfitri Mutoharoh, berasal dari Jombang. Pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan skill individu di dunia robot. Skill individu dulu, berarti apa yang harus kita siapkan sebelum kita masuk ke tim robot kayak gitu mungkin ya? Ya, kalau dari skill individu itu lebih ke gimana kalian bisa mengikuti alur proses untuk memahami sebuah robot. Jadi pertama skill itu nggak bisa kalian harus bisa menguasai semuanya dalam waktu yang singkat, itu saya rasa nggak bisa. Jadi menurut saya lebih baik kalian fokus dalam salah satu bidang terlebih dahulu. Mungkin dari segi desain ataupun elektronik, kalian masuk terlebih dahulu di bidang tersebut. Nah, setelah kalian rasa kalian belum setelah rasa kalian sudah mengerti sedikit tentang bidang yang kalian tekuni sekarang, baru kalian bisa belajar ke divisi lain, mungkin dari desainer
jangan ketika pertama kali kalian belajar robot, kalian harus bisa menguasai semua skill. Nah, itu terlalu berat menurut saya. Mungkin ada, tapi lebih baik satu persatu. Satu dulu, mungkin dari elektronika, kalian belajar sampai paling nggak tahu komponen-komponennya. Setelah kalian bisa di elektronika, kalian bisa merambah lagi ke programmer. Ya, jadi bertahap. Semua keahlian skill yang harus kalian miliki itu semuanya bertahap. Nggak bisa semuanya dalam waktu yang singkat masuk dalam waktu yang sama, itu saya rasa sangat sulit. Karena dari pengalaman saya pribadi dan teman-teman di tim robotika, kita tuh belajar per step. Jadi nggak bisa kita harus semuanya bisa tuh, malah jangan gitu loh. Jadi karena mungkin sudah ada bidangnya masing-masing nih, jadi kalian paling nggak harus tahu nih di bidang ini. Kalau di bidang ini sudah paham, mungkin nggak terlalu pinter, tapi sudah tahu lah, paling nggak tahu sebagian pokok besarnya. Nah, kalian bisa berkutat lagi di bidang yang lainnya, seperti itu. Jadi bertahap, nikmati aja prosesnya gitu loh. Jangan semuanya langsung bareng-bareng pengen langsung bisa semuanya, tuh jangan. Jadi bertahap sesuai stepnya masing-masing. Oke, terima kasih Mas Wafi untuk jawabannya. Jadi nggak harus semuanya kita kuasai ya Mas Wafi ya. Justru kita harus fokus pada satu bidang saja yang kita kuasai, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Inyoman Arijaya Putra dari Bali. Ini Kak Inyoman, izin bertanya Mas, menurut Mas bagaimana memaksimalkan produktivitas kita di masa pandemi ini untuk mempersiapkan, sedangkan kita belum diizinkan bertemu dengan tim kita secara langsung dan lomba-lomba juga sekarang banyak yang dibatalkan. Nah, bagaimana memaksimalkan diri kita di masa seperti ini, karena kita juga butuh praktek langsung dalam membuat robot, perlu bertemu dengan tim kita juga. Mungkin bisa di-share pengalaman dari Mas Wafi juga ya, ini dari kemarin juga udah sibuk untuk mempersiapkan lomba robot juga ya. Monggo Mas. Jadi mungkin yang dialami oleh Mas ini, yang pertanyaan ini sama ya sebenarnya yang saya alami di masa pandemi seperti yang sekarang ini. Jadi awal ketika akan diadakan lomba, itu kan masih pandemi ya, dan lombanya pun juga online gitu loh. Nah, tentunya salah satu faktor kendala yang kita alami itu nggak bisa kita ketemu langsung, jadi kita terhambat gitu, nggak bisa saling bertukar informasi secara langsung. Mungkin yang dialami Masnya sama yang saya alami sekarang. Jadi ketika itu kita memutuskan untuk diadakan rapat online. Jadi dalam sebuah tim kita membuat sebuah rapat online, dan ketika rapat kita langsung membuat job desk kita masing-masing yang sekiranya bisa dibuat di rumah masing-masing. Jadi nggak terlalu memaksakan kita harus bertemu dalam suatu tempat. Misal kita membuat desainnya dulu. Jadi tim desain paling nggak bisa bergerak di rumah kan. Nah, kemudian dari segi bidang yang lain, admin bisa mempersiapkan mungkin dari proposal atau dari komponen-komponen yang ingin dibeli. Kita kan pasti harus merekap semuanya. Nah, jadi dalam pandemi kemarin, ketika kita mengadakan rapat, intinya kita akan menjalankan program yang sekiranya bisa kita jalankan di rumah gitu loh. Nah, baru ketika PSBB di Jogja kemarin berakhir dan ada kesempatan bertemu, baru semuanya proses yang sudah dikerjakan tadi baru kita jadikan satu. Kalian sudah sampai mana? Ini, dan akhirnya kita lanjut ke step berikutnya. Apa nih yang mau dikerjakan sekarang? Jadi dalam pandemi corona seperti ini, ya ada sih faktor kendalanya. Tapi jangan dijadikan alasan terus kalian males-malesan buat nggak ngapa-ngapain gitu loh. Karena sebenarnya bisa tergantung kemauan kalian mau gerak tuh gimana gitu loh. Jadi dikerjakan di rumah pun bisa selama ada job desk yang benar gitu loh. Yang nantinya kita setorkan ketika kita bisa kumpul-kumpul bareng. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Inyoman. Jadi apa yang bisa dikerjakan dulu kita kerjakan, dimaksimalkan dulu dengan keadaan yang ada, seperti itu ya Mas Wafi ya. Dan ini kabarnya untuk KRI juga lombanya online ya Mas ya?
Ya, kalau untuk kompetisi robot sekarang yang KRI, Kontes Robot Indonesia sekarang diadakannya online. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, apa yang bisa dikerjakan di masa pandemi ini ya kita kerjakan semaksimalnya. Kalau tiba-tiba offline ya kita juga harus siap gitu. Jadi kerjakan dulu apa yang bisa, baru nanti kita ke step selanjutnya ketika mungkin kondisinya sudah mendukung seperti itu. Oke, siap-siap. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Wah, ini panjang-panjang nih. Saya pilih dulu. Pertanyaan dari Kak Fitri Setia Awan. Kak Fitri dari Pasuruan, izin bertanya, Kak, kan bisa sampai event internasional dan pertama kalinya yang berperan besar bisa sampai berlaga tingkat internasional itu kakak dan teman-teman atau pembina yang merekomendasikan. Karena saya di SMA ini tidak ada pembinanya, tapi selama ini sudah sering juara nasional. Hanya saja tidak tahu menau event internasional, jadi hanya sekedar angan-angan berlaga di internasional gitu. Nah, ini. Mungkin bisa dijawab, Mas Alfi. Mungkin istilahnya penggeraknya ya, gimana kok bisa sampai ke internasional gitu ya. Nah, kalau itu sebenarnya semuanya sih kalau menurut saya. Jadi nggak cuma saya sendiri yang punya ambisi buat bisa sampai ke internasional. Karena teman-teman saya pun semuanya sama itu, punya tekad yang kuat buat bisa sampai ke internasional. Walaupun punya kendala seperti yang tadi disampaikan, nggak ada pembina, itu sebenarnya juga nggak ada masalah. Selama ada pihak-pihak yang bisa mensupport kita, nah itu sebenarnya bisa. Sebenarnya awal kita bisa internasional, ketika kita merencanakan ke internasional, itu sangat diragukan buat kita bisa mendapatkan juara, karena istilahnya kita baru pertama kali, apa iya kita bisa juara nantinya. Nah itu pasti jadi pertanyaan yang akan ditanyakan dari pihak pimpinan yang ada di UNY. Dan dari situ kita mengadakan evaluasi, gimana sih buat meyakinkan dari pihak-pihak yang ingin mensupport kita bahwa kita itu sebenarnya bisa punya peluang. Nah, dari situ saya dan teman-teman intinya menjadikan satu pikiran gitu. Jadi semuanya pikirannya terfokus gimana sih kita bisa internasional. Karena itu sangat susah sekali seperti yang tadi disampaikan. Mungkin di nasional sudah beberapa kali menjuarai, tapi untuk ke internasional masih angan-angan. Nah itu sama, kita juga sama seperti itu. Dulu robotika itu belum pernah sama sekali di tingkat internasional, dan pertama kali saya ketika waktu itu tahun 2019. Jadi seperti itu. Mungkin ada kendala di pembina, nggak masalah. Jadi selama tim kalian benar-benar bisa kompeten dengan apa yang kalian inginkan, dengan tujuan kalian bisa internasional, dan dengan cara kalian sendiri, itu pasti bisa. Pasti banyak jalan buat kalian bisa ke internasional. Jadi jangan terpaku dengan satu jalan. Wah, belum udah mikir gini, wah nggak bisa nih dari pihak ini, nggak bisa nih dananya nggak ada. Ini jangan seperti itu, kan masih bisa, kalian bisa cari sponsor, cari pihak-pihak lain yang ingin mensupport kalian. Nah itu sangat penting menurut saya, jangan mengandalkan hanya satu jalan buat kalian ke internasional. Banyak sekali jalan yang bisa kalian tempuh biar sampai ke pertandingan internasional. Jadi tergantung kaliannya sendiri mau atau enggak gitu. Seperti itu. Oke, terjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Fitri ya tadi ya. Kak Fitri. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya Mas Wafi. Ini kita masih ada sekitar 20 menit. Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab sepertinya. Selanjutnya pertanyaan, tadi saya sudah memilih satu pertanyaan. Ini dari Kak Leno Santoso, asal Bekasi. Izin bertanya Kak, untuk pemrogramannya dengan menggunakan programmer apa ya bagi pemula? Maksudnya mungkin bahasa pemrograman gitu ya Mas ya? Oke, monggo Mas Yofi bisa dibantu dijawab. Mungkin kalau untuk yang dasar, kalian ingin mempelajari di bidang pemrograman, kalian bisa menggunakan Arduino. Karena menurut saya Arduino itu sangat lengkap dan sangat mudah dicari di internet. Banyak sekali tutorial yang ditawarkan di situ menggunakan hardware Arduino. Nah,
baru ketika kalian sudah bisa menggunakan Arduino, baru kalian harus beralih ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi menurut saya untuk pemula yang ingin belajar program, kalian mungkin saran saya bisa menggunakan Arduino, dan itu mudah dicari di Indonesia hardware-nya. Dan tutorial pemrograman pun sangat banyak di internet. Jadi mungkin itu sih rekomendasi saya buat yang pemula. Oke, terjawab ya Kak Leno. Mungkin bisa belajar dulu pakai Arduino. Bahasanya sih ya Mas Wafi ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ini mungkin. Atau mungkin saya ingin mengingatkan lagi untuk teman-teman bisa share kegiatan ini melalui Instagram Story maupun WhatsApp atau Facebook, mungkin juga nanti bisa mention di kami di @indobo.co.id dan juga bisa mention di Instagramnya pribadi dari Mas Wafi yaitu Wafi Ahmad BHAFI Ahmad. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Satria Dwi Prana. Oh, ini udah terjawab nih. Menurut Kakak lebih baik belajar tentang elektronika dulu atau cara pemrogramannya dulu? Tadi udah sekalian terjawab ya Mas Wafi ya. Oke, kemudian ini dari Kak Ahmad Amin R, asalnya Cirebon. Kak, saran untuk tugas akhir robotik di semester 5, bagusnya apa ya Kak? Kebetulan saya semester 5 ada matkul robotik dan ada tugas akhir. Terima kasih. Wah, untuk saran robotika untuk tugas akhir ya? Mungkin saya cuma bisa memberikan referensi sih, nggak bisa menentukan kamu harus buat ini, nggak bisa. Jadi tergantung kamunya yang ingin belajar di mana, basicnya di mana. Kalau di LF ya mungkin bisa buat pengembangan dari line follower. Kalau dari mungkin kalian punya di basic Triomni atau Robotino, mungkin kalian juga bisa mengembangkan Triomni menjadi mungkin robot pemindah barang. Jadi mungkin kalian bisa mengukur diri dulu, kalian punya basic di mana, punya passion di mana. Jadi jangan langsung memutuskan harus membuat robot yang benar-benar kompleks, itu jangan. Jadi kalau bisa gunakan apa yang udah ada di kalian, itu modal apa yang kalian sudah punya. Nah itu baru kalian putuskan kembangkan. Kalau kalian sering lomba di line follower, ya kalian harus bisa apa sih yang bisa dijadikan dari line follower. Kan bisa juga ada yang ditambahkan line follower jadi pemindah barang, kan ada juga. Kemudian line follower yang digunakan untuk memadamkan api kan ada juga. Nah, itu jadi tergantung dari modal kalian sendiri. Apa sih yang sudah kalian punya? Nah itu baru kalian putuskan apa judul yang tepat buat tugas akhir. Kalau saya, karena basic saya di robot sepak bola menggunakan roda Omni, Triomni, ya saya buat tugas saya di seputar itu. Jadi nggak jauh-jauh dari apa yang pernah saya buat, pengalaman apa yang pernah saya dapat. Jadi tergantung itu tadi, modal apa yang sudah kalian punya, lebih baik dikembangkan. Jangan langsung bertolak belakang membuat hal yang baru gitu loh. Seperti itu mungkin. Oke. Sesuai pengalaman ya Mas Wafi ya. Ya teman-teman, ini kemarin saya juga dapat info bahwa dulu skripsinya Mas Wafi ini tentang robot yang dilombakan juga ya Mas. Nggak jauh-jauh dari situ. Dan katanya nih teman-teman, pas sidang skripsinya itu cepet banget. Wah. Karena dosen pembimbingnya udah tahu nih backgroundnya Mas Wafi itu seperti apa, jadi udah percaya aja gitu ya Mas ya. Ya sih, mungkin ya itu, mungkin karena yang uji juga pembimbing saya, kemudian dosen-dosen yang uji juga sudah tahu apa yang saya kerjakan, hasil apa yang sudah saya berikan. Ya mungkin itu salah satu bonus sih menurut saya ketika saya sidang. Kok saya nggak sidang ya? Malah cuma pembukaan, kemudian ditanya sudah siap untuk disidang, saya bilang bersedia. Ya, oh ya sudah, kalau begitu saya akhiri. Kan saya kaget gitu. Itu sih bonus kalian kalau kalian bisa memberikan hasil kepada mungkin instansi kalian, orang-orang terdekat kalian, bakal ada impact balik menurut saya, seperti itu. Dan tidak terduga ya itu ya Mas ya. Sama sekali, karena saya mungkin hampir semalaman belajar tentang materi tentang sidang saya. Karena menurut saya sidang saya itu, saya sendiri masih berpikir, ini susah banget. Dan saya kaget ternyata ketika masuk ruangan, dibuka salam,
kok cuma ditanya itu ya, nggak ada 3 menit saya udah keluar sidang. Dan teman-teman saya ngira saya itu ujian ulang, jadi nggak lulus. Kalau saya ditanya, kok udah keluar, ngulang dong. Saya cuma bilang mungkin. Padahal itu udah bonus gitu loh, udah skip. Jadi selama ini saya belum pernah mengalami sidang skripsi, itu belum pernah. Tahu rasanya. Tahu-tahu udah lolos aja gitu. Waduh, berkah ini berarti Mas Wafi ini. 3 menit itu mungkin cuma buat foto-foto aja ya, terus keluar ya. Langsung keluar, nggak ada 3 menit. Nggak Cuma ada 3 menit. ditanyai bersedia enggak, langsung itu dosennya bilang gini, kalau gitu kita akhiri aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kaget waktu itu, loh kok nggak jadi sidang gitu. Dan akhirnya kita cuma foto, nggak ada 3 menit udah keluar. Gitu. Luar biasa, ini pengalaman yang tidak terlupakan juga ini ya. Yang menurut saya itu sih. Yang kurang dari 3 menit. Mungkin ujiannya udah selama 5 tahun Mas Wafi. Oh iya benar. Pantau dari awal soalnya. Dari awal dan skripsinya nyicil ya, udah nyicil. Oke. Menarik ya teman-teman ya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya ini saya bingung milihnya karena terlalu banyak dan ada beberapa pertanyaan yang ternyata jawabannya sudah dijawab oleh Mas Wafi di pertanyaan sebelumnya ya. Sebentar. Mungkin di sini teman-teman juga bisa sharing nih kalau misalnya ikutan tim robot juga dan sekarang baru mempersiapkan KRI ya Mas Wafi ya, sekarang yang akan terlaksana. Bisa sharing-sharing udah sampai mana prosesnya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman lainnya yang ikut lomba juga di KRI, Komunitas Robot Indonesia. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing tentang robot. Nanti bisa, kalau misal mau tanya lebih lanjut, bisa DM langsung ya Mas Wafi ya di Instagram. Nanti kita bisa bertukar informasi lah. Ini bukan pertanyaan tapi Mas Wafi, tapi saya bacakan ya. Dari Kak Abdul Mujibur Rahman, asalnya D3 Elektronika UNY 2019. Wah ini ada tingkat ya ini ya? Tingkat berarti. Ada tingkat nih. Mana ya? Kok sebentar. Kok menghilang tadi sebentar? Tadi ada pesannya. Saya kehilangan nih. Aduh, saya skip dulu ya, mohon maaf ya. Tadi Mas Mujib tadi belum sempat terbaca. Langsung ke pertanyaan nih Mas Wafi. Ini dari Kak Wela Karima, asalnya Tangerang, izin bertanya. Tadi kan saya lihat ada robot yang mengarah ke titik tertentu dan tanpa dikontrol oleh operator. Apakah titik itu tidak disebutkan di awal atau titik itu sudah disebutkan di awal? Kira-kira menggunakan sensor apa atau algoritmanya seperti apa untuk membuat robot bisa seperti itu? Ya, mungkin dari yang tadi saya paparkan, mungkin di video tadi sudah dilihat. Jadi ada titik-titik tertentu untuk robot bisa mencapai ke titik tersebut. Nah, di awal itu sudah dijelaskan, ada mungkin 20 titik. Nah, tapi dalam prosesnya robot itu harus bergerak dari titik ini dulu ke titik ini dulu, jadi bertahap. Nah, ketika itu seperti yang tadi saya jelaskan, dia punya algoritmanya masing-masing. Nah, kalau saya sendiri, yang tadi robot saya buat, itu saya menggunakan sistem pemetaan. Jadi menggunakan sistem odometri, kalau mungkin ada yang tahu. Nah, fungsi odometri itu sebagai pemetaan robot. Jadi robot bisa tahu nih, X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, itu pengaplikasiannya di industri pun sangat banyak gitu loh, untuk pemetaan. Nah, itu yang saya terapkan di robot saya. Dan kemudian untuk yang titik-titik tadi, nah itu tergantung algoritmanya. Jadi kan dari pihak panitia sudah dijelaskan harus pergi ke titik 5 dulu, baru ke titik 7 ke 9. Nah itu sebelum robot dijalankan, kita sudah membuat algoritmanya dulu. Jadi ketika dijelaskan urutannya seperti itu, baru kita program. Nah seperti itu, ketika sudah diprogram, baru dilepaskan di lapangan. Nah ketika di lapangan, benar-benar tidak boleh dikontrol oleh manusia. Jadi semua kontrol lepas dan murni jalan sendiri. Nah, itu fungsinya pemetaan. Jadi robot bisa tahu
X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi bisa tahu lokasinya masing-masing. Nah, mungkin itu mungkin lebih lanjutannya ya dari robotika. Kalau menurut saya itu sudah terlalu kompleks. Jadi mungkin yang ingin belajar bisa sabar, bisa sampai ke tahap seperti itu menurut saya. Nah, mungkin kalau sensor yang digunakan saya pakai encoder. Kalau ada yang tahu encoder itu seperti sensor yang bisa menghitung jarak. Terus saya menggunakan sensor gyro juga, gyro accelero, saya pakai itu. Ada sensor kamera juga, kalau ada yang tahu kamera Omnivision, kamera yang 360, seperti yang di Google itu. Nah, itu saya pakai di robot saya. Jadi robot saya itu bisa tahu 360 derajat di samping-samping robot. Jadi kan itu ada bola juga. Nah, bola itu kan didetek dari kamera juga menggunakan image processing. Nah, itu baru dikontrol di komputer, karena ada komputer juga di dalamnya, baru nanti dieksekusikan ketika jalan. Jadi robot benar-benar sudah mikir sendiri, dia harus kemana, bolanya dibawa kemana, jadi benar-benar robot itu harus mikir sendiri. Nah, jadi itu harus ada input, ada proses, ada output, seperti itu. Mungkin terlalu kompleks ya kalau saya jelaskan gambarannya. Sangat kompleks Mas Wafi, ini teknis sekali ya. Mungkin Teknis. untuk teman-teman yang tertarik nanti kita akan undang Mas Wafi lagi kali ya untuk menjelaskan secara teknis. Oke, lanjut ya Mas Wafi ya. Oh ya teman-teman, saya akan izin menjelaskan lagi. Teman-teman bisa langsung mendukung acara ini agar acara ini dapat selalu terselenggara setiap minggunya dengan berdonasi seikhlasnya melalui link saweria.co/indobot yang sudah kami share di chat di samping. Dan untuk teman-teman yang berdonasi, nanti teman-teman akan mendapatkan video playback dari webinar kali ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk men-share acara ini atau kegiatan ini di Instastory maupun di Facebook atau di WhatsApp. Dan jangan lupa untuk mention kami @indobot.co.id dan mention juga ke Instagram pribadi Mas Wafi di @wafiahmad, seperti itu. Oke, mungkin lanjut 2 pertanyaan lagi mungkin ya Mas ya. Ini ada dari tadi nih, ada KM Lukman Hadi, asal dari SMK Negeri 1 Sukorejo. Pertanyaannya adalah, Kak, penggunaan dunia robotika kan sekarang sangat luas. Pengalaman saya saat membimbing anak-anak SMK, seperti di lomba industrial automation dan robotik competition itu banyak seperti land follower, Lego, PLC, dan lain-lain. Nah, setelah saya analisa dan evaluasi, setelah lomba, strategi dan penentuan keputusan dalam input program sangatlah penting. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk men-setting program jika robot mengalami error? Seperti itu. Mas Wafi bisa dinyalakan dulu. Jadi lebih ke teknis ya untuk pertanyaan tadi. Jadi mungkin saya bisa sharing pengalaman saya karena saya juga seorang programmer juga. Jadi itu salah satu beban yang dititik beratkan di programmer. Jadi harus tahu kondisi robot error di mana dan program itu di mana. Jadi untuk menentukan algoritma yang digunakan itu pasti jatuhnya bebannya di programmer. Karena seperti yang saya alami beberapa kompetisi di Indonesia, sebelum saya tanding, saya biasanya mengamati pola pertandingan tim lain, tim yang akan bertanding dengan saya, yang akan jadi musuh saya. Oh, tim ini biasanya algoritmanya seperti ini. Kemudian tim B algoritmanya seperti ini. Jadi seorang programmer itu harus bisa menyesuaikan kondisi tersebut. Jadi algoritma ini dengan kondisi seperti ini pakai algoritma yang seperti ini. Jadi itu benar-benar tuntutan seorang programmer ya. Jadi saya nggak akan membuat opini kalau programmer itu sangat susah, itu enggak, tergantung kalian sendiri. Selama kalian benar-benar fokus dengan program kalian, saya rasa nggak berat sih. Misal terjadi error nih, ketika misal tadi dijelaskan ada robot ini ya, kalau misalnya robot ini juga. Jadi itu tinggal gimana action kalian ketika tanding. Mental jadi salah satu penentu juga. Karena ketika kalian memprogram di lab sendiri, dan kemudian kalian memprogram di ruangan terbuka banyak orang, dan pada saat lomba itu sangat berbeda. Jadi faktor yang paling menentukan menurut saya mental itu sangat penting. Jadi suasana itu bakal beda ketika kalian program sendiri dengan
banyak tekanan itu sangat beda sekali. Mungkin akan lebih baik dilatih seperti itu ya Pak. Ketika mengajar, memberikan arahan kepada siswanya ketika sedang bertanding, mungkin dilatih dengan mental lomba, bukan mental kalian sedang di lab, sedang di kelas itu jangan. Lebih baik dibuat simulasi benar-benar itu tuh lomba. Dan ketika error, ya udah langsung ditentukan. Seorang programmer harus bisa menentukan errornya di mana sih, step mana yang harus dirubah. Nah, itu beban seorang programmer di situ. Jadi lebih baik kalau menurut saya mentalnya, Pak. Lebih diperkuat mentalnya. Karena bakal berbeda kondisinya ketika mental itu down dan baru performanya baik itu sangat berbeda sekali. Oke, luar biasa ya. Jadi harus ada ilmunya dan juga mentalnya harus kuat gitu ya Mas Wafi ya. Mungkin kalau bisa ketika latihan sendiri di sekolah, itu mengundang teman-teman ataupun guru-guru lainnya untuk menyaksikan, oh ini loh lomba yang bakal dilombakan besok. Jadi dibuat seolah-olah itu tuh udah lomba. Jadi mahasiswa yang ingin tanding itu sudah terbiasa itu loh dengan kondisi tersebut yang banyak orang, basic, kemudian mungkin ada yang mengganggu, mungkin harus tahan seperti itu, harus dilatih dari mungkin dari sekolah, dibuat simulasi. Oke, mantap. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas Wafi sebelum kami akhiri webinar kali ini. Ini ada pertanyaan dari Kak Bima Wahyu Maulana dari Jember. Izin bertanya, untuk memanage SDM di klub robotik pembagiannya bagaimana Kak? Karena di jurusan saya banyak yang minat robotika tetapi baru dimulai tahun ini pembentukan klubnya seperti itu. Oke, memanage tim robotika. Kalau dari pengalaman saya dulu, kurang lebih ada banyak sekali tim yang saya naungi. Ada robot KRI itu ada 5 sendiri, ada 5 tim. Kemudian ada roket, ada 3 tim. Ada robot terbang juga itu 3 tim. Jadi menurut saya cukup banyak. Nah, untuk memanajemennya bagaimana? Yaitu tadi kalian harus bisa membuat bagian-bagian dengan job tertentu. Misal ada bagian admin, itu jelas, ada bidang teknisnya juga harus ada, mekanik, program, elektronik, itu harus ada. Nah, kemudian untuk pengerjaan robot sendiri dengan bagian luar itu harus dibedakan menurut saya. Ada bidangnya sendiri, ada hubungan luar. Misal dibuat sebuah bidang yang harus mengurusi, misal harus mengajukan sponsor, harus mengajukan dana ini, nah itu dibuat bidangnya masing-masing. Jadi semuanya sudah jelas, ada job desk-nya masing-masing. Jadi setiap orang punya pekerjaan yang harus mereka kerjakan sendiri. Jadi nggak double-double, wah orang ini harus mengurus admin juga, harus mekanik, harus elektronik. Menurut saya nggak bisa efisien menurut saya. Kalau untuk yang baru awal ingin mendirikan sebuah UKM robotika. Jadi menurut saya harus jelas sih dalam pemilihannya, bidangnya apa saja ditentukan, kemudian job desk-nya apa saja itu ditentukan semuanya. Jadi semuanya harus balance. Jadi nggak ada yang dirugikan. Oh, admin harus ngerjain desain juga nih, itu enggak. Jadi semua orang sudah punya job desk-nya masing-masing. Nah, mungkin setiap tahun setelah kalian berlangsung baru dievaluasi dan insya Allah nanti bisa lebih baik sih menurut saya. Oke, luar biasa. Sudah terjawab ya ini Kak Bima. Jadi semua punya job desk-nya masing-masing ya. Masing dibuat agar lebih efektif seperti itu. Nah, untuk teman-teman saya ingatkan lagi bisa share kegiatan ini melalui Instagram, WhatsApp maupun Facebook teman-teman, dan jangan lupa untuk mention kami di @indobo.co.id dan juga mention juga Mas Wafi di @wafiahmad WHAFIAHMAD sebelum acara ini selesai gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk mendukung acara ini, kegiatan ini, karena kami insya Allah akan terus melakukan kegiatan seperti ini dengan pembicara-pembicara lainnya setiap hari Sabtu pukul 13.30, dan untuk Sabtu berikutnya tanggal 26 September 2020 kita akan dibersamai oleh Bapak Muhammad Toha yang beliau merupakan expert di bidang aeromodeling seperti itu ya teman-teman, dan teman-teman yang sudah bergabung di sini nanti bisa bergabung juga di webinar selanjutnya seperti itu. Oke Mas Wafi, mungkin
Untuk materinya kali ini kami cukupkan dulu. Terima kasih sudah Yes. bersedia bergabung, sharing bersama kami dan bersama teman-teman di sini. Seperti itu. Dan sebelum kita menutup acara ini, kita akan foto bersama ya teman-teman. Dan dimohon untuk teman-teman semua mengaktifkan kameranya. Dan action dengan gaya sekeren mungkin ya. Ada beberapa yang belum nyala. Monggo dinyalakan dulu, kami tunggu. Ini total ada 93 peserta ya. Ada yang keluar, masuk lagi, seperti itu. Oke, sudah siap nih muka-muka cantik dan gantengnya? Krisnan. Oh ya, masih banyak yang belum menyalakan kamera ya teman-teman. Masih banyak itu. Ada Krisnan juga belum kira. Monggo dinyalakan terlebih dahulu. Mati, Kak, ada yang bilang kameranya mati. Kameranya mati. Oke, kameranya mati. Ini malah ada yang keluar juga. Masih belum. Yang Nah, ini kesempatan foto online bersama Mas Wafi, teman-teman. Opa Wafi. wah, Insya Allah berangkat tahun depan ya Mas ya. Ini karena corona aja ya. tahun depan sih karena corona. Ya ini mohon doanya ya teman-teman ya, Mas Wafi akan menuntut Mohon doanya. ilmu di negeri opa-opa. Wafi. Berarti ini baru sibuk apa sekarang Mas? Kalau sekarang baru kuliah. sertifikasi bahasa Korea. Oke. Jadi kan ujiannya kan sama orang Koreanya langsung. Jadi untuk bertemu itu karena corona masih sangat sulit. Berarti by video call terus ya? Iya. Siap. Ada suara masuk nggak ya tadi? Gimana? Sudah. Oke teman-teman, kita mulai foto bersama ya. Saya hitung 1 sampai 3, 3 sampai 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke. Untuk foto bersama nanti akan kami share di grup WhatsApp ya teman-teman. Sekali lagi saya pribadi dari Indobot dan teman-teman dari Indobot mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Wafi yang telah bersedia untuk sharing pengalaman dan juga ilmunya yang sangat luar biasa di webinar Techno Show edisi pertama ini. Dan semoga nanti Mas Wafi nggak kapok lagi ya untuk diundang di webinar-webinar Indobot selanjutnya seperti itu. Boleh. Nah, terima kasih Mas Wafi. Semoga lancar untuk semua urusannya. Dan semoga tahun depan bisa langsung ini ya berangkat ke Korea ya. Jika kondisi sudah memungkinkan seperti itu. Doanya. Ya, oke. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan terima kasih juga untuk peserta teman-teman semua yang membantu kami, mendukung kami melalui donasi seikhlasnya di saweria.co/indobot karena melalui donasi teman-teman ini kegiatan ini akan secara rutin kami langsungkan setiap hari Sabtu pukul 13.30 WIB. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah mendaftar otomatis akan ikut untuk webinar selanjutnya dan kami akan open lagi pendaftaran untuk webinar yang ketiga dengan pembicara yang berbeda dan keren, tak kalah keren juga tentunya. Jadi teman-teman tetap stay tune di Instagramnya kami @indobot.co.id maupun di WhatsApp-nya kami seperti itu. Sekian untuk webinar kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar selanjutnya.